Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GPI SMA Sejahtera. Ketemu lagi sama Tante Riri. Hari ini Tante Riri akan menceritakan cerita Alkitab dari dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat yang ke-16 sampai 34. Apa ya judulnya ya? Judul dari cerita Alkitab hari ini adalah Ketika di Athena. Oh, ketika di Athena. Siapa yang di Athena? Ngapain di Athena? Apa ya? Tante diceritakan baik-baik, anak-anak duduk manis mendengarkan. Sudah siap? Kita mulai ya. Pada waktu itu, Rasul Paulus sedang menunggu teman-temannya di kota Athena. Di kota Athena, Rasul Paulus sadar kalau bukan hanya gedung-gedungnya, bangunan-bangunannya yang bagus-bagus. Lihat di gambarnya ini, kelihatan ada banyak gedung-gedung berwarna putih, tinggi-tinggi, bagus-bagus, megah-megah. Tapi waktu itu ada banyak orang-orang di Athena yang masih menyembah patung-patung berhala. Melihat banyak patung berhala ini, Paulus jadi sedih. Mungkin mereka belum kenal sama Tuhan Yesus Kristus ya, sebagai juru selamat mereka. Ternyata memang Tuhan membuka jalan. Tidak disangka oleh Paulus, ternyata dia diberi kesempatan oleh orang-orang di Athena. Paulus diberi kesempatan untuk berbicara di depan orang banyak. Sebagai murid Tuhan Yesus, Paulus memakai kesempatan ini untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Di depan orang banyak dia berbicara, mengabarkan Injil. Ada orang-orang yang mau mendengarkan, ada orang-orang yang jadi berpikir, ada orang-orang yang ngomong apa sih? Macam-macam ya orang-orang yang mendengarkan ini. Ternyata Paulus ini orangnya berani. Sebelum dia sampai ke kota Athena ini, ternyata sudah ada orang-orang yang mengikuti Paulus. Mereka nggak suka Paulus itu kemana-mana bercerita tentang Tuhan Yesus. Mereka nggak suka, mereka menentang ajaran Tuhan Yesus Kristus. Memang begitu ya, kita sebagai anak Tuhan pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita sebagai pengikut Kristus yang sekarang, seperti Paulus yang terus melanjutkan ajaran Tuhan Yesus dengan mencontoh bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika bersama-sama dengan muridnya, kita juga sebagai pengikut Kristus juga harus mencontoh sikap dan perbuatan Yesus Kristus. Seperti gimana Tante Riri? Kalau misalnya seperti sekarang ini, setiap hari Minggu anak-anak rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi waktu puji-pujian anak-anak juga ikut bisa bernyanyi, ikut memuji Tuhan. Waktunya berdoa, anak-anak juga berdoa. Bukan cuma itu, waktu kita di sekolah, atau waktu kita mengikuti pelajaran di sekolah, dari rumah, kita nggak sibuk mainan, tapi kita benar-benar memperhatikan, karena kita tahu Tuhan memberi kita kesempatan untuk belajar. Nah, kita pakai kesempatan itu dengan baik, seperti Rasul Paulus tadi. Nah, apalagi ya, kalau di rumah kita juga harus menyayangi dan taat pada orang tua. Bukan cuma ngomongnya iya, tapi nggak dikerjakan. Kalau kita sayang, kita lakukan. Nah, sama mama, sama papa, ini papanya dibantuin, papanya mau berangkat kerja. Tapi papa mama kerja terus. Papa mama kerja buat anak-anak juga. Karena sayang, mereka harus kerja supaya anak-anak di rumah bisa makan dengan baik, bisa minum susu. Juga kalau sudah waktunya nanti anak-anak bisa sekolah dengan baik. Selain papa mama, ini sama anaknya
papanya pulang kerja capek-capek diambilkan minum. Mungkin mamanya minta tolong ya, tolong ambilkan minum di dapur, diambilkan. Pinter ya anaknya ya, mencontoh sikap dan perbuatan Yesus Kristus. Lagi ya, oh ini kalau di rumah juga membantu papa mamanya, mereka ini jemur baju sama-sama ya. Wah, seneng ya kalau kayak gini ya, nggak pakai berantem-berantem, tapi rumahnya bisa rapi, baju-bajunya bisa rapi. Kan juga sama-sama ya, sama-sama pakai baju, jadi sama-sama bantu merapikan baju-baju. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 21. Apa bunyinya? Bunyinya seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa maksudnya? Maksudnya itu sederhananya itu seperti kalau kita ini hidup di dunia, kita pakai untuk kesempatan kita di dunia ini, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi contoh hidup seperti Tuhan Yesus. Bukan seperti Tuhan Yesus dulu pakai bajunya, bukan itunya. Bagaimana Tuhan Yesus sama orang lain, baik sama orang lain. Kalau ada yang salah itu ditegur baik-baik. Kayak gitu. Ayo kita nyanyikan satu lagu dulu. Mengikut Yesus keputusanku. Sudah pernah ya anak-anak ya dengar lagu ini? Nah. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anak, seperti lagu ini sudah menjadi keputusan kita untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti mengikuti contoh sikap dan contoh yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus yang bisa kita baca dari dalam Alkitab. Ayo anak-anak, sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk contoh sikap dan perbuatan yang bisa kami lihat dalam hidup Yesus Kristus dan muridnya Paulus. Hari ini kami diingatkan lagi, meskipun ada banyak contoh di luar sana, kami tetap mencontoh sikap dan perilaku Yesus Kristus. Tolong Tuhan, mampukan kami, supaya kami terus taat akan firman-Mu. Kami juga taat kepada papa mama, rajin dan semangat belajar waktu sekolah. Berkati juga semua teman-teman dan guru sekolah minggu beserta keluarganya. Hingga kalau keadaan sudah lebih baik, lebih aman, kami semua bisa beribadah dan bersekutu di dalam gereja bersama-sama lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan ya anak-anak ya. Tuhan memberkati.